Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang meet kali ini. Adapun topik yang akan kami bahas mengenai konsep geopolitik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Olga Dila Pramudia Putri yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi pada kali ini dan adapun anggota kelompok saya, yang pertama ada Aziz Muslim dan yang kedua ada Hasna Nabila. Saya akan membacakan rangkaian pada diskusi kali ini. Yang pertama ada sesi pembukaan, yang kedua ada sesi penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk saya selaku pemateri yang pertama. Di sini ada konsep geopolitik. Yang pertama ada pengertian geopolitik. Yang kedua, ya, pengertian geopolitik. Menurut Kari Haushofer, yaitu sains nasional bagi negara, atau sebuah doktrin pada determinisme spesial semua proses politik berdasarkan dasar-dasar geografis yang luas, terutama dari geografi politik. Dan yang kedua, ada menurut Rudolf Jelen, yaitu seni dan praktek dalam menggunakan kekuasaan politik atas suatu wilayah tertentu. Selanjutnya ada berdasarkan Saul Bernard Kohn, yaitu suatu analisis interaksi antara di satu sisi pengaturan dan perspektif geografis dan sisi lain, termasuk juga dalam proses-proses politik. Selanjutnya ada menurut Hafeznia, yaitu studi tentang hubungan timbal balik antara geografi, politik, kekuasaan, dan juga interaksi yang timbul dari kombinasi dari mereka dengan satu sama yang lain. Selanjutnya ada menurut Ad hoc Committee on Geography Association of American Geographers, yaitu sebuah kajian tentang interaksi antara wilayah geografis dan proses-proses politik. Selanjutnya menurut Jackson, yaitu studi tentang fenomena politik dalam konteks wilayah. Selanjutnya ada menurut Daljuni, yaitu ilmu yang mempelajari keseiringan spesial dari politik atau suatu analisis mengenai geografi dari gejala politik tersebut. Selanjutnya ada ruang lingkup geopolitik. Objek dan subjek dari geopolitik yaitu wilayah-wilayah politik. Jadi wilayah-wilayah yang terorganisir dan terintegrasikan tersebut dinamakan negara. Menurut Tyler, sebagaimana dikutip oleh Budiman, geografi politik sebenarnya merupakan ilmu yang mempelajari negara-negara. Ruang lingkup dari geopolitik pada dasarnya mempelajari kolerasi atau hubungan antara kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan aktivitas politik dengan kondisi alam di sebuah negara. Ruang lingkup geopolitik terdiri dari dua, yaitu yang pertama ada analisis pola interaksi antara kehidupan politik masyarakat dengan melihat kondisi alam yang ada di lingkungan sekitar. Dan yang kedua ada negara merupakan subjek dari geopolitik karena negara merupakan sebuah wadah bagi suatu bangsa dan memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu perkembangan geopolitik. Saya persilahkan kepada pemateri kedua, yaitu Saudari Hasna Nabila. Baiklah, selanjutnya adalah perkembangan geopolitik. Secara historis, bangsa Indonesia dapat memerdekakan dan membentuk sebuah negara atas dasar persatuan dan perjuangan bersama dari berbagai keragaman yang ada.
Berikut ragam latar belakang yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, di antaranya: 1. Rasa senasib sepenanggungan karena dahulu pernah dijajah dan mendapat perlakuan diskriminatif. Yang kedua, wilayah Indonesia pernah terpisah secara yuridis. Hal ini dikarenakan masih memakai teritorial ZN Materim Keringan Ordonanti atau TZMKO, yang menyebabkan luas laut teritorial negara Indonesia hanya berjarak 3 mil. Masih berlakunya TJMKO, laut yang berada di luar jarak 3 mil termasuk lautan bebas dan sebagai perairan internasional. Dengan kondisi tersebut jelas sangat mengganggu kedaulatan negara Indonesia. Wilayah negara di negara Indonesia menjadi terbatas dan memungkinkan pihak luar dapat memanfaatkan kondisi tersebut. Untuk dapat menjadi negara yang berdaulat, diperlukan upaya yang inovatif dan konsisten untuk mewujudkan harapan tersebut. Salah satu upaya tersebut yaitu merealisasikan wilayah laut Indonesia yang berdaulat secara utuh. Maka pada tanggal 13 Desember 1957, Indonesia akhirnya memiliki konsep hukum laut yang sering dikenal dengan Deklarasi Juanda untuk menggantikan TZMKO yang dianggap banyak merugikan bangsa. Inti dari Deklarasi Juanda yaitu wilayah laut teritorial Indonesia tidak lagi berjarak sejauh 3 mil garis pantai. Nah, secara lebih rinci, Deklarasi Juanda sebagai berikut. Perairan Indonesia yaitu laut wilayah Indonesia beserta perairan dalam Indonesia. Laut wilayah Indonesia yaitu jalur laut yang berjarak 12 mil laut. Perairan pedalaman Indonesia yaitu semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis besar. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan atau archipelago state. Nah, terbitnya Deklarasi Juanda membawa pengaruh signifikan terhadap berbagai konsepsi negara. Salah satu hal yang paling nyata yaitu berubahnya konsep geopolitik di negara Indonesia. Sebelum diterbitkannya Deklarasi Juanda, laut yang menjadi pemisah antar wilayah yang ada di Indonesia. Akan tetapi setelah terbitnya Deklarasi Juanda, maka laut justru menjadi penghubung antar wilayah di negara Indonesia. Kondisi demikian merupakan konsep geopolitik yang dikembangkan di negara Indonesia. Tidak sampai di situ, konsep Deklarasi Juanda secara gencar diumumkan dan dibawa ke ranah forum internasional. Sampai dunia internasional menyetujui konsep Deklarasi Juanda tersebut. Kondisi geografis suatu negara atau wilayah menjadi penting sebagai pertimbangan dalam pembuatan berbagai kebijakan. Selain adanya perubahan batas wilayah perairan, geopolitik di Indonesia juga dipengaruhi oleh arus globalisasi yang semakin maju dan perkembangan teknologi. Kondisi demikian mengakibatkan terjadi pergeseran konsep geopolitik di negara Indonesia. Pergeseran tersebut dilakukan demi menjaga keutuhan, kesatuan, dan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Baik, terima kasih kepada Saudari Hasna yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Selanjutnya yaitu kepada pemateri ketiga, kepada Saudara Aziz, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Saya akan membacakan materi yang terakhir yaitu bagian permasalahan dalam geopolitik di negara Indonesia. Indonesia adalah negara yang luas dan negara kepulauan yang sudah diakui oleh United Nations Convention on the Law of the Sea pada tahun 1982. Setiap negara pasti mempunyai masalah tantangan terutama dalam geopolitik negara di mana bisa menyebabkan pemberontakan dan separatisme, salah satunya pada tahun 2020 akhir bulan-bulan Desemberan, di mana NKRI itu mengalami masalah tantangan dimulai soal Laut Natuna yang menyebabkan adanya separatisme. Indonesia, negara yang luas, khususnya wilayah laut, kedaulatan, batas laut negara Indonesia yang sudah disahkan dalam Deklarasi Juanda dengan laut wilayah jalur laut
dengan berjarak 12 mil laut perairan terletak pada sisi dalam dari garis dasar. Karena Natuna merupakan wilayah negara Indonesia, pada saat itu terjadi konflik dengan negara asing yang mengklaim bahwa Natuna itu bukan bagian wilayah negara Indonesia. Terjadi perdebatan sengit untuk memperebutkan Natuna itu sehingga terjadinya konflik pemberontakan dan separatisme dengan negara yang bersangkutan. Selain adanya konflik tersebut, banyak nelayan-nelayan asing yang mengambil sumber daya alam dari laut Indonesia seperti illegal fishing atau mencuri ikan di wilayah kedaulatan negara Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah harus melindungi dan menjaga wilayah kedaulatan negara Indonesia dengan melakukan patroli wilayah laut, baik menggunakan patroli kapal selam, drone, dan selalu memberikan arahan atau informasi kepada nelayan-nelayan Indonesia saat mencari ikan agar tidak melebihi garis teritorial wilayah kedaulatan negara Indonesia. Ya, baik. Mungkin itu saja untuk materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Aziz yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada para audiens yang ingin bertanya, silahkan berkomentar di bawah. Selanjutnya yaitu penutup. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang sengaja atau tidak disengaja. Ditutup akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.